so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Hello. Nah, video ini akan membahas tentang beberapa hal yang menyangkut studi kelayakan bisnis. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat 6 materi yang akan saya jelaskan secara singkat. Langsung saja, mari kita bahas satu-satu. Materi pertama yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan implikasi pada studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Adapun aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. Selanjutnya, implikasi pada studi kelayakan bisnis. 1. Mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual, serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Keempat, mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depan. Materi kedua yaitu mengenai konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Adapun ancaman pendatang baru, menurut Porter tahun 1987 menyatakan bahwa ancaman masuknya pendatang baru ke dalam industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi dari para pesaing yang ada, dan digabung pula dengan reaksi dari para pendatang baru. Jika rintangan atau hambatan ini besar, pendatang baru memperkirakan akan ada perlawanan yang keras dari muka-muka lama, maka ancaman masuknya pendatang baru akan menjadi rendah. Selanjutnya, aspek persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar dan seberapa kuat mereka. Ini juga membandingkan kualitas produk dan layanan masing-masing. Persaingan dalam suatu industri rendah jika beberapa perusahaan menawarkan produk yang sama. Mereka memiliki lebih banyak peluang untuk tumbuh dan menguntungkan. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi persaingan kompetitif antara lain yaitu 1. Jumlah pesaing, 2. Berbagai pesaing, 3. Perbedaan produk, 4. Perbedaan kualitas, 5. Keseimbangan industri, 6. Pertumbuhan industri, 7. Loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada, dan hambatan untuk keluar dari industri misalnya biaya yang tinggi. Kemudian daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Pembeli memiliki daya tawar yang lebih besar jika jumlahnya sedikit, tetapi jumlah produk penggantinya tinggi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi beberapa besar kekuatan yang dimiliki pembeli atas penetapan harga perusahaan meliputi jumlah pelanggan, berapa banyak produk yang dibeli setiap pelanggan, kemampuan pembeli untuk mengganti produk, sensitivitas pembeli terhadap harga, dan akses pembeli terhadap informasi sehingga mereka dapat membandingkan produk dan harga. Materi selanjutnya yaitu pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Siapakah pelaku dalam sebuah bisnis? Pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis, atau tepatnya adalah sponsor bisnis. Pelaku bisnis dibagi menjadi 2 macam yaitu 1. Bentuk badan usaha. Terbagi menjadi 3 yaitu perusahaan perseorangan, firma, dan persekutuan komanditer CV. Kedua, identitas pelaksanaan bisnis. Terbagi menjadi 2 yaitu kewarganegaraan dan informasi bank.
bagaimana cara pelaksanaan bisnis? Cara pelaksanaan bisnis adalah berkaitan dengan cara memperoleh tambahan modal yang menyangkut penentuan hak dan kewajiban di antara para penanam modal dalam sebuah proyek atau perusahaan yang bersangkutan. Tambahan modal diperoleh dari perorangan atau individu atau didapat dari lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman. Adapun waktu pelaksanaan bisnis. Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting. Perizinan tersebut antara lain: 1. Izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan. 2. Izin usaha perdagangan serta IMB dan HO, serta izin khusus. Selanjutnya, analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin tinggi. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Adapun fungsi ketentuan pokok AMDAL, fungsi ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, Pasal 1 Ayat 10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Adapun komponen dalam AMDAL yaitu 1. Penyajian informasi lingkungan, 2. Kerangka acuan, 3. Analisis dampak lingkungan, 4. Rencana pemantauan lingkungan, dan yang kelima adalah rencana pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Kelompok aktivitas upaya pengelolaan lingkungan. 1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak, lokasi, dan rancang bangun proyek. Kedua, pengelolaan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir. Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif, sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik pada pemrakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak sebagai akibat usaha atau kegiatan, baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis. Adapun langkah-langkah AMDAL yaitu usulan proyek, penyajian informasi lingkungan, menyusun kerangka acuan, membuat AMDAL, membuat RKL dan RPL, dan implikasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Materi mengenai resiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian resiko. Pendapat para ahli mengenai resiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapatan Sililahi tahun 1997 yang mengartikan bahwa 1. Resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. 2. Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian. 3. Risiko adalah suatu ketidakpastian. 4. Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan. Dan yang kelima, risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Kemudian risiko pada aspek sumber daya manusia. 1. Risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Kedua, risiko pada karyawan. Ketiga, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Yang keempat, risiko stres dan kesehatan yang buruk. Dan yang terakhir adalah risiko bila tidak beretika. Adapun risiko pada aspek pemasaran. 1. Masalah kebijakan pemerintah. 2. Masalah perubahan permintaan pasar. 3. Masalah harga. 4. Masalah distribusi. Dan yang kelima adalah masalah promosi yang kurang baik. Ay, shakalaka pop, pop, patulang rame, bikin pace mace om, hilang kendali sampai kasih tinggal dong, terpusin barang
dalam pindah sudah slow. Now everybody put your hands up in